Halo teman-teman, jumpa lagi kita. Oke, kali ini gue pengen bahas tentang ikan piranha gue yang gue beli di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang emang pengen nonton sekarang harus nonton video sebelumnya. Kenapa gue beli piranha, terus berapa gue jumlah beli piranhanya, ukuran berapa, di mana gitu. Nah, gue pencerita aja, flashback dikit. Jadi gue beli piranha tuh 7 biji nih ya, 7 ekor. Ukurannya nggak gede ya karena satu dan lain hal gue pengen beli piranha aja gitu, karena alasannya udah di video sebelumnya. Nah, awal-awal gue kasih makan sih udang pasar dan dia excited. Mereka tuh semua kayak nyerang udang gitu sampai habis. Nah, terus hari kedua dan seterusnya tuh lu perhatiin deh tuh, lagi nyerang-nyerang ikan mas. Sebenarnya ini gue nggak niat kasih ikan mas ya, karena awalnya gue kasih ikan mas 1 ekor 3 hari didiemin sama mereka gitu. Nah, jadi gue sebenarnya ikan mas ini ikan pakan buat predator gue dan ikan-ikan gue lainnya. Nah, karena nggak ada tempat, yaudah gue gabungin aja, karena asumsi gue mereka sudah berteman, sudah nggak ada naluri untuk bunuh. Nah, gue masukin lah sekitar 6 ekor ke sana. Ya, 6 ekor ikan mas sisa. Jadi buat besok-besok gue kasih makan ke predator. Tapi pas gue kamerain, ternyata ada salah satu piranha yang nyerang ikan masnya gitu. Ikan masnya itu diserang dari ekor ya. Nah, ini yang gue pelajarin, gue nonton juga video-video orang, gue nonton juga, gue cari-cari tahu, ternyata piranha itu nyerangnya nggak langsung ke bagian vital, mungkin kalau misal kita bagian leher atau hewan lain di bagian kepala. Ini yang gue perhatiin sih hampir semua yang gue lihat piranha itu nyerangnya di bagian ekor dulu, nggak ngerti kenapa. Dan dia kan punya mulut yang kecil, yang mungkin jarang ikan-ikan lain yang seukuran mulut dia. Jadi mau nggak mau ya kalau kasih makan yang hewan hidup pasti dipretelin. Jadi agak nyiksa sih, kasihan ya. Tapi pengen gimana lagi ya, dia makannya emang karnivora, kita kasih makan ikan. Daripada tuh ikan gue yang matiin juga kan gue nggak tega ya. Mungkin besok-besok mungkin harus beli ikan mati kali ya. Jadi ini pakan yang gue simpen di akuarium arwana yang gue kira sudah berteman, ternyata diserang gitu. Dan dijadiin makanan atau teman-teman dia tuh boleh diperhatikan yang di pojok sebelah kanan tuh ya, dari layar teman-teman itu sisa ikan masnya tuh yang udah setengah lebih dan diserang terus sama dia ya, perhatiin deh. Nah, ini untuk informasi aja, ini piranha jenis red belly piranha atau piranha yang berperut warna merah. Mungkin bukan perutnya ya, gue perhatiin yang merah sih bukan perutnya, cuman di dekat bagian sirip, dekat insangnya itu merah. Cuman karena piranha ada beberapa jenis, cuman yang paling familiar dan gampang ditemukan dan gampang dipelihara katanya piranha jenis ini. Dan harganya nggak terlalu mahal kok, untuk ukuran 3-5 cm ini gue beli cuma harga Rp10.000 satu ekornya. Nah, yang uniknya tuh di sini gua nggak, jadi segini deh, kalau teman-teman mungkin kalau beli pakan ikan hidup ya, berupa ikan mas atau ikan komet, beberapa kali gua nyelip di dalamnya ada beberapa ikan selain ikan mas atau ikan komet, yaitu ikan nila atau ikan mujair kecil. Nah, yang gue tahu tuh ikan nila atau mujair kecil emang sedikit ada insting predator karena dia hewan omnivora, makan daging juga, makan pelet juga gitu, makan tumbuhan juga yang setahu gue ya. Jadi yang gue perhatiin saat piranha makan, awalnya si ikan nila ini diem-diem aja dan gak diserang sama sekali. Nah, nanti tungguin deh, perhatiin sampai videonya habis. Gue ini ngetek beberapa kali ya, gue liatin si ikan nila ini yang agak beda deh. Lu perhatiin tuh yang agak beda tuh, ikan nilanya tuh yang warna kremnya agak beda sendiri bentuknya ya. Pasti tau lah kalau udah pernah ngeliat ikan nila kecil atau ikan mas yang bukan ikan mas, pasti tau lah. Nah, nggak diserang sama piranha, mungkin diserang cuman si ikan nila ini, ikan nila kali ya, ya ikan nila sih menurut gue sih, dia nyerang balik piranha, justru dia ikut-ikutan makan ikan masnya gitu. Nanti perhatiin sampai video berakhirnya, ini agak kocak sih ya. Harusnya kan
piranha nggak pandang bulu ya, entah itu ikan predator, entah itu ikan jenis apa, yang penting yang ada di hadapan dia, entah itu ukurannya lebih kecil atau lebih besar, biasanya sih dia serang semuanya gitu ya. Tapi yang ini agak lucu sih, piranhanya kayak malah takut sama ikan nila. Nanti ntar ada di video akhir-akhir, malah si ikan nilanya nyerang piranha gitu. Itulah anehnya. Nah ini dia, ikan piranha ini gua pelihara belum ada seminggu ya, di ukuran akuarium atau tank yang kecil juga, dengan filtrasi yang standar, pakai kapas dan pakai tuh ikannya tuh udah diserang dari ekor dulu kan, jadi agak tersiksa sih, agak tersiksa kalau ikan piranha tuh menyerang atau memangsa makanannya atau mangsanya, agak tersiksa. Jadi ya gitulah, mau nggak mau melihara piranha harus bermental kuat untuk melihat cara dia makan, karena dikasih makan pelet dia agak nggak mau gitu ya. Nah tadi balik lagi ke filtrasinya, filternya cuma gue pakai kapas mekanik yang putih biasa yang bisa dicuci sekali terus buang, ditambah keramik kering ya, keramik kering itu jadi buat tempat bakteri hidup itu. Jadi filtrasinya mau ikan apa, menurut gue sih hampir sama, karena gue nggak gitu ahli sih tentang ikan-ikan, nggak gitu sangat menyelami tentang filtrasi. Yang gue anggap selama ini pengalaman gue baik ya gue lakukan gitu. Mungkin ada beberapa penghobi atau hobis yang sangat spesifik untuk memelihara ikan, ilmu dipelajari tentang filtrasi, jumlah literan air dalam tanknya harus sesuai dengan filtrasinya, jumlah ikannya. Tapi gue nggak gitu. Jadi buat teman-teman, ada baiknya kalau mau melihara ikan sih dipelajari dulu, cuman nggak terlalu dalam juga apa-apa. Yang penting logika teman-teman jalan aja. Ikan ini hidup di akuarium atau bukan habitat aslinya, dimana airnya itu aja, otomatis teman-teman harus rajin ganti air ya. Entah ganti air atau tambahin airnya, karena air yang tidak bersirkulasi itu, ini sih sirkulasi cuma filter aja. Harusnya kan air itu kan bersirkulasi hampir setiap harinya, biar ikan hidup sehat, biar ikan ada oksigen lah, ada apa, dan kotorannya juga tetap tidak terlalu banyak, bekas beraknya ikan, bekas kencingnya ikan, dan lain-lain, bekas makanannya gitu. Karena banyak bakteri atau jamur-jamur jahat yang akan tumbuh di habitat akuarium itu, yang membuat ikan kita bisa-bisa lemas, bisa-bisa mati, dan bisa-bisa ya kita nggak melihara lagi gitu. Jadi teman-teman harus diperhatikan air ya, air dan sistem filtrasi dan water change atau pergantian airnya harus rajin gitu. Mungkin kalau yang nggak rajin mungkin cupang kali. Nah cupang gua agak nggak rajin juga, cuman dia masih hidup karena cupang termasuk hewan yang bertahan lama. Nah kita perhatiin tuh si piranhanya tetap nyerang ya, si ikan mas yang satu biji itu. Jadi dia tuh nyerang semuanya, cuman yang kalau ada mangsa yang udah terlihat lemah, maaf batuk ya, terlihat lemah, itulah akan dihabisin, langsung dihabisin. Tapi tetap apapun yang bergerak diserang. Dan ini hasil analisa gue sendiri ya, piranha ini emang jenis predator, cuma menurut gue ini ikan yang otaknya agak kecil ya, agak nggak bisa mikir, karena dari gelagat dia lu bisa bedain lah. Contoh, manusia pintar dan manusia bego lu bisa bedain, apalagi ikan nih. Ikan tuh gampang banget, mana yang bisa nurut lu, mana yang bisa dia hafal, lu kasih makan apa, terus dia akan ngikutin tangan lu. Itu mungkin agak lebih, bukan pintar sih, agak lebih bisa inget gitu. Berarti ingat itu kan butuh memori itu kan butuh otak yang agak lumayan. Nah ikan piranha ini menurut gua agak sedikit kurang ya memorinya ya. Jadi dia juga tujuan hidupnya tuh hampir nggak ada. Kalau ikan lain tuh ada tujuan hidupnya, mungkin ada lain-lainnya ya. Kalau ini kan bener-bener tujuannya cuma makan, makan, dan makan. Dia nggak ada niat sebenarnya untuk jahat, dia nggak ada niat untuk menyerang, dia cuma pengen makan. Beda sama ikan predator lain. Mungkin ikan lainnya menyerang karena teritorinya, menyerang karena memang tidak nyaman. Cuma kalau ikan piranha tuh menyerang karena makan gitu ya. Dan dia benar-benar bukan karena nggak ada hati, emang dia seperti itu. Nah perhatiin deh tuh, ikan masnya udah mau habis ya. Ini hari pertama gua kasih, nanti ada beberapa potongannya hari kedua dan ketiganya gua kasih. Di mana nih jumlah tadinya 6 ekor, 1 2 3 4 5 6 ekor apa pakannya sampai mati, 1 2 3 4 5 6 ya. Nah hari terakhir sisa 4 jadi mati 2.
gitu. Jadi ternyata gue salah sangka, kirain gue piranha ini nggak suka ikan karena di dianggurin ikannya kemarin, dibiarin. Nggak taunya saat udah satu gerak semua ikut. Jadi piranha ini bukan pakai otak menurut gue, jadi cuma sejauh naluri perut gitu. Jadi dia pakai perut aja, bukan pakai otak. Karena nggak banyak kasus juga, nggak sedikit juga kasus piranha ini nyerang temennya sendiri, makan temennya sendiri. Bayangin tuh, dengan ukuran sama, dicari yang lemah, diserang temennya sendiri. Berarti kan dia emang ikan yang bener-bener otaknya hampir nggak ada gitu ya, cuma mikirin perut lapar, ya serang yang ada aja gitu. Itulah piranha. Berarti bukan dia jahat. Kalau jahat kan definisinya sesuatu yang mempunyai otak dan bisa berpikir dan melakukan kejahatan dengan sengaja. Ini mah enggak gini. Ini cuma karena perutnya lapar diserang, itulah piranha. Jadi keseluruhannya sih ya, piranha menurut gua bagus juga bentuk dan warnanya, tapi bukan kayak ikan-ikan lain yang bisa lo main kayak lohan, arwana, Oscar bisa lo pegang-pegang, walaupun predator ikan cana pun bisa lo pegang-pegang. Tapi kalau ikan piranha enggak, dia sama sekali tidak mengenali siapa yang meliharanya. Dia bener-bener enggak bisa lo lu main-mainin. Bisa lu main, mungkin tangan lu dianggap makanan juga kali ya. Cuman ikan sebenarnya nyalinya kecil, hampir nggak ada nyali. Ya dia cuma niat makan aja udah gitu tuh. Udah hampir habis ya dari seekor ikan mas yang mungkin panjangnya hampir sedia. Nah lu perhatiin tuh pas ini ya, video selanjutnya 2 hari sesudah itu ya, dia nyerang bagian ekor tuh. Ekornya udah pada habis tuh, ekornya habis tuh. Semua ikan mas yang ada di akuarium ikan habis, kecuali ikan nila kecil itu. Ini juga ekornya habis. Nah ini the next target ini ya. Yang lainnya ekornya habis kecuali ikan nila itu tuh, masih rapi loh dia loh. Dan yang anehnya nih, nila emang nyalinya gede, dia nyerang ikan lainnya. Piranha pun diserang sama dia, padahal ukurannya jauh lebih kecil dari piranha dan lebih kecil dari si ikan mas tuh. Perhatiin dia juga ikut makan loh, bayangin ya. Ikan sekecil itu ikut makan tuh, ya enggak? Padahal dia makannya itu lebih besar daripada dia gitu. Berarti it means sebenarnya kalau dibilang nyali dan dibilang predator, lebih predatoran nila gitu kan tuh. Dia cuma sendiri, nggak ada temennya. Dia berani nyerang piranha juga, dia berani makan ikan yang lebih besar ukurannya. Jadi ya itulah, berarti menurut gue lebih galak nila. Oke teman-teman, gitu aja ya. Kasih makan ikan piranhanya. Mungkin beberapa hari gue puasain dulu. Gue pengen coba kasih makan yang lain ya. Mungkin bisa lebih enjoy gue nikmatinnya. Nah oke, komen-komen dong teman-teman yang mungkin pengen request nih. Ini kan piranhanya pengen kita kasih makan apa nih. Oke, bisa tulis komentar. Jangan lupa subscribe dan like biar gue bisa bikin video yang lebih menarik. Oke, terima kasih dukungannya. God bless.